Contoh ketika kita melaksanakan proses pembelajaran secara online menggunakan Webex ini, saya akan mengambil sampel mengenai materi produktif berupa video. Saya akan ngambil dari YouTube. Nah, contoh seperti ini. Ini ada sebuah materi ya yang akan saya berikan di kelas. Contohnya Pak Aris, maaf nggak kelihatan di layar. Sepertinya ini layar screen HP-nya ya Pak Aris ya. Pak Aris? Sepertinya Pak Aris keluar dari ini di grup nge-close katanya. Ya, tapi sudah masuk lagi. Sudah sepertinya beliau masuk lagi. Ya, itu masuk lagi Ya, dengan Aris. laptop sepertinya ya. Sensei bisa jadikan Pak Aris materi yang dari HP pindah ke ini tadi. Bu. Halo Bu. Halo. Ya. Ya, Pak Aris Bu tadi Bu. Oh bisa iya dilanjut? ya. Ya, silakan dilanjutkan Pak Aris. Ya Bu, bentar. Nah, lanjut ya. Contoh tadi saya teruskan ya menggunakan aplikasi Webex di kelas ya, atau yang saya namakan itu virtual class. Jadi ketika kita berpikiran jauh gitu, kita bisa ngasih materi gitu lewat Webex ini ya. Karena apa? Karena ada screen-nya, ada screen. Jadi kita bisa cari materi apa yang akan kita berikan, baik berupa PDF, baik berupa dokumen ataupun PowerPoint. Bisa pun kita tadi yang saya utarakan, cari materi di YouTube biar si anak nyimak dulu sebuah video, kemudian si anak tersebut bisa sehingga si anak tersebut bisa tanya jawab seperti itu. Nah, untuk virtual class ini itu kayaknya lebih mudah ketika kita dalam berpergian. Jadi si anak nggak ada istilahnya tidak mau belajar walaupun gurunya nggak ada gitu. Jadi, menurut saya ini cukup baik ketika kita manfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar. Karena banyak fitur ya di sini yang bisa digunakan di Webex ini. Selain daripada screen juga ada yang namanya itu presensi, dan si presensi ini si anak itu bisa absen kehadiran ketika waktu di jam pelajaran yang kita ambil.
gitu. Jadi menurut saya alangkah bagusnya untuk ibu bapak coba di sekolahnya masing-masing atau di kelasnya menggunakan Webex ini. Tuh. Selebihnya mungkin seanak pun harus diajari juga cara menggunakannya, kemudian cara mengoperasikannya, kemudian membuat linknya gitu, agar si anak itu paham, oh ternyata seperti ini cara pembelajaran dengan sistem online itu gitu. Mungkin untuk pemaparan mengenai materi tugas hari ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Itu yang bisa saya sampaikan. Selebih dan kurangnya saya minta komentarnya dari Bapak Ibu sekalian, atau di sesi tanya jawab bisa Ibu menanyakan mengenai materi yang saya ambil ini. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada kata yang salah. Mungkin karena keterbatasan waktu juga saya nggak bisa lama. Cuman itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk para peserta, kemudian moderator, kemudian untuk host, kemudian untuk presensi, dan yang lainnya. Hanya itu aja materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host ya. Ibu, mangga Ibu. Halo. Ini bingung ini hostnya siapa, saya apa Bu Sensei? Bu, Iya, Bu, Bu Amira jadi host aja deh. Silakan Bu Amira. Ya harusnya nih moderator ya yang nutup ininya ya. Ya. Oh, belum ditutup, atau saya dulu ke moderator dulu. Kan setelah Pak Aris memaparkan presensi yang baru ya, dapat disimpulkan Pak Aris menggunakan virtual class di kelasnya Pak Aris tadi dan mengajarkan tentang bagaimana para siswanya menggunakan Webex di kelasnya. Jadi ketika Pak Aris mungkin sedang ada keperluan di luar kelas, jadi masih bisa memberikan tugas di jam pelajarannya tersebut melalui tadi aplikasi Webex. Jadi materinya bisa apapun dan anak-anak juga bisa belajar. Mungkin dari sini intinya seperti itu ya Pak Aris ya tadi ya. Virtual class kompetensi otomotif yang menggunakan webex.com. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab mungkin dari peserta yang di sini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada presenter sebelum diakhiri. Silahkan. Oh, ada pertanyaan dari Pak Yona Novan. Katanya solusi alat bagi siswa yang nggak ada smartphone bagaimana? Nah, bisa Bu, bisa saya jelaskan Bu ya. Ini Bu, sebenarnya Bu, walaupun si anak tidak ada smartphone gitu Bu ya, tapi kan si anak tersebut kalau misalkan di sekolahnya itu ada Infocus, kemudian ada laptop, hanya satu aja laptop dan Infocus. Untuk jaringan internetnya mungkin kita bisa menggunakan HP, itu kita paparkan aja di Infocus Bu. Jadi si anak itu satu kelas bisa lihat tampilan ketika saya memberikan sebuah materi atau materi yang saya berikan. Mungkin seperti itu Bu. Ya, begitu katanya Pak Yonan ya jawabannya. Mungkin masih ada yang ditanyakan serta yang lain. Mungkin bisa di-share Pak Aris absensinya. Sesi berapa ya Bu sekarang Bu? Sesi 4 ya Pak.
Sesi 4 Sesi ya, 3. sesi 4 sekarang. 3 apa 4? Sesi Tadi 3 ya? kalau tidak salah 12.70 sesi 4 ya? Sesi 4 tuh kayaknya. Sesi 4 ya. Saya edit bentar. Sesi 4, Pak. Sesi 4. Siapa? Pak Aris mungkin bisa tidak di-share screen lagi. Bisa Bu, bentar Bu ya. Sesi 4 Bu ya. Ini. Makanya dia harus host ya, host yang bikin presensi. Harusnya Pak Aris. Gak apa-apa Pak. Ya Pak, tadi saya sangkanya jadi moderator Pak, ternyata berubah alih. Saya juga maaf Pak. Pak Aris ini lagi sesi jawab ya Pak ya? Iya Pak. Nanya jawab. Masih sesi jawab. Silakan atau Bapak Ibu tanya. Ya, kalau boleh saya tanya Pak Aris, moderator boleh nanya? Boleh, mangga Ibu. Ya, kan tadi seperti dijelaskan ya, ini kan menggunakan koneksi internet yang mungkin lumayan harus kalau misalnya harus misalnya buka YouTube dan lain-lain. Nah itu siswanya apakah misalnya di lab disediakan fasilitas internet atau mereka menggunakan internet sendiri gitu biasanya? Kalau pengalaman yang Pak Aris bagaimana nih biasanya? Pengalaman saya gini Bu, kadang si anak itu kan suka pian gitu kan ya. Terus kita bisa Bu gitu kan, nggak terlalu besar Bu. Ini Bu, saya juga pakai 1 giga tuh gitu, cukup 3 hari gitu. Selama pelatihan ini gitu Bu, kayaknya nggak cukup memakan waktu kuota yang cukup besar gitu Bu menurut saya gitu. Karena kita kan paling kalau saya pelajaran produktif itu 3 jam Bu ya. 3 jam tuh udah cukup Bu gitu, nggak terlalu besar. Oh iya. Ya, terima kasih Pak Aris. Mungkin yang lain ada yang ditanyakan lagi? Boleh saya tanya Bu? Ya, mangga silahkan Ibu. Masalahnya kalau di sekolah saya siswa tuh nggak boleh bawa HP ya Bu ya ke sekolah, jadi ada solusi lain ya. Kalau di lab komputer ada sih, tapi kadang kalau ini suka mesti bergilir, mesti terjadwal, terencana sebelumnya pada pengelola labcom daftar dulu gitu, jadi tidak bisa mendadak. Kalau seandainya misalnya sehari ini saya mengajar 3 kelas, berarti yang bisa via Webex paling 1 kelas, nanti jam yang lain diambil oleh mata pelajaran yang lain. Mungkin kalau dari Pak Aris ada solusinya nggak Pak ya, kalau misalnya seperti di sekolah saya siswanya tidak boleh bawa HP seperti itu Pak? Oh, ini Bu, sama Bu, pengalaman saya juga ada gitu, yang nggak boleh bawa HP Bu ya terkadang ke dalam kelasnya itu karena suka mengganggu gitu. Tapi kalau misalkan di sekolahnya itu Bu difasilitasi mengenai Infocus ataupun laptop gitu Bu ya, kita bisa menggunakan itu Bu, satu aja Infocus sama laptop kemudian kita tampilkan gitu. Itu bisa aja seperti itu juga gitu Bu. Cuman harus ada itu tadi KM atau kita latih dulu bagaimana cara mengoperasikan Webex-nya atau ibaratnya bendahara wakilnya gitu. Jadi di kelas itu harus ada yang bisa menguasai gitu Bu, walaupun hanya satu orang. Oh, berarti bukan Webex per individu kayak kita ini bukan ya Pak ya. Jadi klasikal gitu ya, satu. Nah,
Itu Bu. kuliah. Iya, saya baru paham. Iya deh, iya. Makasih Pak, makasih. Jadi Pak Aris untuk presensinya tetap presensi manual biasa ya, bukan untuk presensinya tidak seperti yang kita sekarang ini gitu. Nah, untuk presensi Bu, ini kan contoh di saya Bu, kalau misalkan satu kelas itu ada 35 Bu ya siswa ya. Berarti siswa tersebut harus absen gitu kan. Nah, ya Pak. ketika si siswa sudah beres pembelajaran, kita kan bisa ngedit si presensi itu gitu Bu. Contoh, materi pemeliharaan mesin otomotif gitu kan ya. Nama, kelasnya kelas berapa gitu kan ya. Jamnya jam berapa gitu kan ya. Terus akte kelamin atau apa gitu. Itu kita bisa diklik di situ. Bahkan Bu di Google yang tadi itu tuh buat bikin presensi Bu. Si anak itu bisa masukin nilai Bu di situ Bu. Gitu. Jadi kita ketika buka itu di email kan kita buka, oh si anak bawa hari ini hadir dan dia dapat nilai segini gitu. Ketika kita walaupun belajar jarak jauh gitu Bu, menurut saya bisa seperti itu yang saya pahami ketika saya buat presensi. Ya, siap. Ya. Ya hanya mungkin meminimalisir kemungkinan ketika tugas sedang diberikan, mungkin ada yang ke kantin misalnya atau keluar. Ya. Aris, buat ya. ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Ya. Pak Yonan Novan, tadi Webex ini hanya di teori saja ya. Terus dari Bu Sri, izin bertanya, saya dari SMKN 1 Cugenang, kalau pakai Webex bisa dipakai untuk ujian sekolah enggak? Kalau bisa dengan cara ujian seperti apa? Terus buat Bapak Ibu yang sudah hadir jadi peserta, ini sudah ada absensi yang bisa diisi ya presensinya di kolom chat. Mangga Pak Aris. Cukup tadi Bu yang dari Cugenang ya tadi bilangnya itu apakah Webex tersebut bisa dibuat ujian gitu mungkin Bu ya. Saya kira Bu bisa-bisa saja mungkin akan ada penambahan aplikasi sih Bu. Ada penambahan aplikasi ya ini cukup rumit gitu kalau misalkan harus seperti itu. Tapi batasannya yang saya pahami itu ini bisa buat absen Bu gitu. Bisa buat absensi gitu, bisa buat media pembelajaran juga gitu. Si Webex ini. Tapi kalau untuk ujian Bu, kalau ujian kan banyak tuh soalnya nggak kayaknya saya belum nyampe ke situ gitu. Yang saya pahami. Ya, begitu Bu Sri. Bagaimana Bu Sri? Ya, Bu Sri. Bapak Ibu silakan diisi presensinya. Ya. Tadi waktunya 30 menit ya. Mungkin kalau bila tidak ada pertanyaan lagi, kita menuju ke akhir sesi ini dengan dengan rangkuman yang sudah diberikan tadi, virtual kelas kompetensi otomotif menggunakan webex.com yang dibawakan oleh Pak Aris Firman. Cukup menarik ya materinya. Demikian materi presensi di sesi 4 hari ini. Terima kasih banyak kepada presenter Pak Firman. Kemudian kepada peserta juga terima kasih sudah mengikuti acara ini dan menyimak penyajian dari presenter. Saya kembalikan kepada Pak Aris untuk menutup. Sudah ya tadi ya? Kemudian kepada host silahkan. Baik, terima kasih Sensei Yuli dan kepada Pak Aris sebagai pemateri untuk hari ini. Menarik sekali ya dengan mengikuti
VCI ini kita banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Salah satunya dengan menggunakan webex.com ini kita bisa menggunakannya tidak hanya untuk meeting saja, tapi juga virtual class kompetensi otomotif juga sudah bisa menggunakan ini seperti yang sudah dipaparkan tadi oleh Pak Aris. Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah menjadi peserta dengan aktif. Baik itu bertanya, memberikan masukan. Mohon maaf dari kami mungkin ada kekurangan dan mungkin kekurangan persiapan, mohon dimaafkan. Semoga untuk presentasi selanjutnya akan lebih baik lagi. Materi ini sudah direkam dan mudah-mudahan nanti akan bisa di-upload di YouTube. Terima kasih untuk kerjasamanya semuanya. Saya akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.